Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang seputar alasan mengapa surat Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran. Jika diibaratkan sebuah istana, surat Al-Fatihah adalah pintu gerbangnya. Kemegahan istana dapat dinilai melalui keindahan pintu gerbangnya. Surat Al-Fatihah secara harfiah berarti pembukaan atau the opening, the prologues, yang mengesankan adanya jalan terbuka bagi hamba siapapun yang hendak mendekati dirinya. Penempatan letak surat Al-Fatihah sebagai awal dan permulaan Al-Quran tentu memiliki rahasia di mata Allah. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya yaitu Tafsir Al-Manar, surat Al-Fatihah bukan hanya penempatannya yang pertama, melainkan surat ini paling awal diturunkan oleh Allah. Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang mengatakan ayat yang pertama turun ialah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, betul sebagai ayat pertama yang turun, tetapi sebagai surat pertama yang utuh turun sekaligus ialah surat Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah sangat dalam dan komprehensif melalui hal-hal yang bersifat langit, yaitu biasa disebut klasikal, sampai hal-hal yang bersifat duniawi atau biasa disebut dengan terestrial. Dari hal yang bersifat duniai atau worldly sebagai hal yang bersifat ukhrawi atau biasa disebut dengan juga eskatologis, janji dan ancaman dan penghambaan diri kepada Allah. Meskipun hanya ada 7 ayat dalam surat Al-Fatihah, ke-7 ayat ini mencakup keseluruhan baik urusan makrokosmos berupa alam semesta maupun urusan mikrokosmos baik berurusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan Tuhan maupun urusan manusia. Semuanya berbicara secara komprehensif dan saling mendukung satu sama lain di antara ayat-ayatnya. Ada ulama menyatakan bahwa sesungguhnya surat Al-Fatihah sudah cukup untuk menuntun hambanya menemukan dirinya, yaitu Allah, tetapi Allah menambahkan surat-surat lain. Makin banyak petunjuk menuju sebuah alamat, makin kecil kemungkinan seseorang salah alamat. Bandingkan dengan the 10 commandments, yaitu 10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ke-10 perintah itu berisi pesan yang amat padat, yakni pengesahan Allah, penghormatan kepada orang tua, pemeliharaan hari-hari suci Tuhan, larangan penyembahan berhala, penghujatan, pembunuhan, perzinahan, pencurian, ketidakjujuran, dan hasad kepada hal yang buruk. Bisa dibayangkan 10 petunjuk yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan 6.666 ayat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua ini melambangkan kasih sayang Tuhan terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama sampai ayat ketiga berbicara tentang urusan kehidupan dunia. Allah menggambarkan kelembutan dan kasih sayangnya. Dirinya sebagai pribadi Allah lebih ditekankan sebagai Maha Pengasih Ar-Rahmanir Rahim, dan dirinya sebagai Tuhan tetap lebih ditonjolkan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pengulangan kata ini sebetulnya tidak ada unsur kemubaziran. Akan tetapi ayat keempat dan seterusnya surat ini berbicara tentang hari kemudian. Setelah hari kehidupan fisik manusia, setelah manusia wafat, seolah-olah pintu kasih sayang Allah sudah tertutup. Lalu diteruskan dengan ayat Maliki Yaumiddin, yang artinya yaitu Ia menguasai hari pembalasan. Seseorang yang berbicara surat Al-Fatihah diharapkan sudah menyingkirkan semua urusan dan kepentingannya. Sedapat mungkin kita membayangkan kehadirat Allah di hadapan kita. Inilah makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya itu hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini menggunakan kata iyyaka yang artinya hanya Engkau, bukan iyahu, hanya Dia. Ini artinya Allah tampil sebagai pihak kedua yang diajak berbicara, bukan pihak ketiga yang dibicarakan. Wajar kita diminta fokus dan mengarahkan segenap pemikiran kita dan konsentrasi kita kepada Allah saat membaca ayat ini, yaitu dalam sholat maupun di luar sholat.
Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika mulut kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dalam ingatan kita ada sepatu, ada mobil, ada kendaraan, ada motor, ada wanita dan sebagainya, seolah-olah yang kita sembah adalah sepatu, kendaraan, lalu wanita dan sebagainya. Surat Al-Fatihah juga mengandung kekuatan inti atau puncak segala doa, yaitu ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jika Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus dan sekaligus mengabulkan doa, mau minta apa lagi? Bukanlah doa-doa yang lain, hanya penegasan detail dari doa ini. Itu adalah singkatnya mengapa alasan surat Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran. Jika kalian punya pendapat lain bisa di komen di bawah, atau punya rujukan yang lain juga bisa di komen di bawah. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.